Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Qawiyil Azim Ar-Ra'ufir Rahim wa walladhi yaqdi bil haqqi wa yahkumu bil adli wa huwal azizul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ayyuhan nasu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wamhu 'anna sayyi'atina wahdim bis solihati a'malana wa tawaffana wa anta radin 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah dengan cara imtithalu awamirillahi wastinabu nawahihi. Kita semuanya berupaya sekuat tenaga kita untuk istiqomah, untuk continue terus-menerus di dalam rangka melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berupaya sekuat tenaga kita pula untuk continue terus-menerus di dalam rangka meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah dengan harapan mudah-mudahan ketakwaan yang Allah anugerahkan kepada kita mengantarkan kita semuanya mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan siang kali ini khatib akan menyampaikan salah satu tema al-istiqamah fil iman wal amal as-salih. Yani istiqamah di dalam keimanan dan juga amal soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita merupakan rahmat dari Allah, karunia dari Allah yang sangat besar untuk kita. Dan tidak semua manusia mereka dianugerahi kenikmatan tadi berupa keimanan. Hanya mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan ini adalah nilainya luar biasa di sisi Allah. Bahkan kalau kita nilai tidak akan ternilai. Karena kita melihat misalkan di salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-91, Allah menyampaikan yang artinya sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kekafiran. Andai kata misalkan mereka nanti di akhirat kemudian diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah, kemudian mereka akan menebus dirinya dengan sepenuh bumi ini berupa emas. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walaw iftada bih. Jadi mereka orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata mereka punya yakni sepenuh bumi ini berupa emas, mereka akan tebus adab Allah supaya mereka diselamatkan oleh Allah. Dengan demikian, mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, kita adalah orang-orang yang sudah dianugerahi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nanti tidak perlu lagi kita menebus dengan sepenuh bumi ini berupa emas. Karena itulah nilai mulianya,
nilai berharganya keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan dengan keimanan itu diantaranya adalah memudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh, untuk melakukan ibadah kepada Allah, karena kita meyakini ada zat yang harus kita ibadahi sebagai kewajiban kita yang merupakan hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun meyakini ada roja, ada harapan. Dengan ibadah itu insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api nerakanya, dan dengan rahmat Allah kita akan dimasukkan ke surganya. Sehingga dengan demikian tentunya kita masih ingat kurang lebih 1 bulan yang lalu kita berada di bulan suci Ramadan. Karena faktor keimanan yang tertanam di dalam hati kita, sehingga kita mudah untuk melakukan amal-amal soleh. Bahkan mungkin di bulan suci Ramadan itu seluruh amal ibadah kita lebih meningkat dibandingkan di selain bulan suci Ramadan. Mungkin di antaranya tilawah Quran kita yang hari-hari biasa kita jarang membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan kita akan berupaya membaca minimal khatam 1 kali Al-Quran. Kalau di selain bulan suci Ramadan sedekah kita biasa-biasa saja, di bulan suci Ramadan luar biasa kita bersedekah. Bahkan kita sering menyediakan untuk takjil, iftar jama'i atau buka puasa bersama. Kalau misalkan nanti ada acara santunan atau sumbangan-sumbangan yang lain, kita segera menunaikannya. Baik itu misalkan santunan anak yatim atau santunan duafa dan lain sebagainya. Secara umum adalah ibadah kita di bulan suci Ramadan meningkat pesat dibandingkan ibadah-ibadah yang kita jalankan di selain bulan suci Ramadan. Tentunya adalah harapan kita di sini kita bisa istiqomah. Kita bisa continue terus-menerus. Tidak hanya ketika misalkan Allah itu mengobral pahala yang banyak untuk kita, kita semangat. Tapi nanti di selain bulan suci Ramadan karena pahalanya biasa-biasa saja, kita santai-santai saja. Tentunya tidak demikian. Karena adalah disampaikan oleh Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal yang dilakukan oleh seseorang, ibadah yang dijalankan oleh kita seorang mukmin itu adalah dilihat nanti bagaimana terakhirnya. Apakah dia tetap benar bisa istiqomah menjalankan ibadah tersebut yang bisa mengantarkan ia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Atau mungkin naudzubillah min dzalik, yang dulunya misalkan kita rajin luar biasa, ternyata di akhir hayatnya kebalikannya. Tentunya itu kita tidak menginginkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan itu untuk kita supaya kita istiqomah di dalam keimanan, istiqomah di dalam amal soleh. Kita bisa istimror terus-menerus continue sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-136, Allah sampaikan di sana. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya adalah, wahai orang-orang yang telah beriman, kata Allah, aminu billahi wa rasulih. Silakan kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan silahkan kamu beriman terhadap kitab yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran, yakni kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Dan Allah menyampaikan di dalam firman-Nya ini, barang siapa yang dia ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya, kitabnya, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia
telah sesat di dalam kesesatan yang sejauh-jauhnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ini di surat An-Nisa ayat 136 ini, jadi diawali dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika firman Allah Subhanahu wa taala itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, para ulama menyampaikan, pasti di situ ada salah satu perintah dari Allah yang harus kita jalankan, atau mungkin ada sesuatu larangan yang harus kita tinggalkan. Dan ayat ini adalah ditujukan hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Kemudian lanjutan ayatnya adalah aminu billahi wa rasulih. Silahkan kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Ini kalau kita pahami misalkan, tadi disampaikan wahai orang-orang yang telah beriman. Kita ini sudah beriman kepada Allah. Kenapa disuruh beriman lagi kepada Allah? Karena bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang telah beriman, kalian berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Ini mungkin bagi orang yang tidak memahami ilmu tafsirnya, ayat ini lebih tepat diturunkan untuk orang-orang kafir atau orang musyrik atau orang-orang munafik. Karena belakangnya adalah Allah memerintahkan untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Mungkin kalau menurut kita, lebih tepatnya adalah ya ayyuhal kafirun aminu billah. Wahai orang-orang kafir, kalian berimanlah kepada Allah. Atau mungkin misalkan ya ayyuhal musyrikun, wahai orang-orang musyrik, aminu billah. Kalian berimanlah kepada Allah. Atau mungkin ya ayyuhal munafikun, wahai orang-orang yang munafik, yang kelihatannya di luar adalah seperti orang yang beriman, ternyata menyimpan kekufuran di dalam hati, maka mungkin lebih tepat ayat ini untuk mereka. Akan tetapi ayat ini diturunkan untuk tidak diturunkan untuk mereka. Tidak untuk orang kafir, tidak untuk orang musyrik, juga tidak untuk orang-orang munafik. Tapi ayat ini adalah diturunkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana maksudnya, Pak? Kita sudah beriman kepada Allah. Kok diperintahkan untuk beriman lagi? Silakan baca misalkan di beberapa tafsir yang ada, salah satunya tafsir Fathul Qadir kalangan Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Itu ditafsiri ayat tadi adalah usbutu ala imanikum wa dawamu alaihi. Maksud dari ayat ini adalah tetapkan keimanan kalian dan langgengkan keimanan kalian. Jadi tadi memang kita sudah beriman kepada Allah, tapi Allah perintahkan untuk melanggengkan keimanan itu, untuk istiqomah, untuk istimrar terus-menerus. Jangan sampai anugerah keimanan yang Allah berikan kepada kita ini sirna dari hati kita. Maksud dari ayat itu adalah seperti itu. Sehingga dengan demikian wajib bagi kita untuk istiqomah. Jadi amal-amal soleh yang kita lakukan kalau bisa di luar Ramadan ini kita jalankan lagi semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Silakan kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sampai kemudian kita biasa-biasa saja kembali teledor lagi, santai lagi, misalkan tidak. Dan ketika kita misalkan sudah bisa istiqomah, tentunya nanti banyak ujian-ujian, cobaan-cobaan yang menerpa kepada kita. Sebelum itu, apa sih istiqomah itu misalkan? Istiqomah itu adalah secara bahasa dari kata istaqama yastaqimu istiqomatan. Artinya tegak lurus. Itu secara bahasa. Tapi yang dimaksud istiqomah di sini adalah sikap kita. Dengan keteguhan kita memegang syariat Allah, memegang Al-Quran, memegang hadis Nabi Muhammad, walaupun misalkan nanti banyak ujian cobaan yang menerpa kepada kita, kita tetap tegar memegang syariat Allah. Kita tetap tegar, yakni menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, keislaman yang tertanam di dalam hati kita,
Walaupun nanti misalkan tadi godaan, terpaan menimpa kepada kita tidak akan pernah sirna. Ibaratnya kalau misalkan pohon itu adalah akarnya terhujam di dasar bumi. Sehingga pohon ini ketika terkena banjir santai saja. Dihempas angin masih tetap tegar, kokoh berdiri. Kalau misalkan kepanasan dada hujan, tidak kemudian layu dan jungkar, tidak. Ibaratnya pula misalkan istiqomah itu, bahasa kita gampangnya kalau kita berada di lautan, kita lihat misalkan di situ ada karang, karang ini akan tetap tegar berdiri walaupun dihempas oleh badai, angin, dan lain sebagainya, dia masih tetap kokoh di situ. Itu yang disebut dengan istiqomah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ketika seseorang sudah bisa istiqomah di dalam keimanan, tentunya ujian-ujian akan Allah berikan kepadanya. Untuk menguji apakah dia termasuk keimanannya adalah sodikun atau kadibun. Orang tersebut itu termasuk orang-orang yang sodik, yang benar, yang jujur keimanannya, atau orang-orang yang bohong di dalam keimanannya. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Allah sampaikan di sana. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Jadi ketika seseorang dia sudah mengucapkan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulnya, kepada kitabnya dan sebagainya, apakah kemudian ditinggalkan oleh Allah begitu saja? Tidak. Pasti dia akan diuji oleh Allah. Ujian di sini adalah sesuai dengan kesenangan masing-masing, terkadang seperti itu. Kalau mereka adalah senangnya harta, akan diuji dengan hartanya. Apakah dia pandai bersyukur atau dengan hartanya itu dia justru malah sombong, dia lalai untuk ingat Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kalau dia misalkan senangnya dengan perempuan, akan diuji dengan perempuan. Kalau dia senangnya dengan ilmu, akan diuji dengan ilmunya. Apakah dengan ilmunya itu dia akan semakin tawaduk, tunduk, atau justru dengan ilmunya dia meremehkan orang-orang bodoh. Dia merasa paling segalanya. Sehingga sifat ujub yang ada di dalam hati kita timbul. Naudzubillah min dzalik. Orang yang istiqomah di dalam keimanan tadi, ketika dia diuji dengan kesenangan, dia tidak akan lalai. Ketika diuji dengan ujian yang tidak menyenangkan, dia tidak putus asa. Karena itu hanya sekedar ujian untuk menguji kita, menatar kita sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian-ujian kita saat ini sangatlah ringan dan sangatlah mudah, berbeda dengan ujian-ujian orang terdahulu. Silakan baca misalkan di dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Khobab bin Arad. Hadis ini rawi terakhirnya adalah Imam Bukhari. Ketika beliau meminta kepada Rasulullah, ini di awal-awal Islam. Waktu itu Rasulullah sedang berada di sekitar Ka'bah dan memakai bantalan selimutnya. Jadi selimut beliau atau selendang beliau dibikin bantal, kemudian beliau tidur-tiduran di situ. Yani fidilul Ka'bah, di bayangan Ka'bah. Kemudian Khobab bin Arad ini minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah kita minta pertolongan supaya perjuangan kita ini segera diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksaan-siksaan dari mereka orang-orang kafir Quraisy luar biasa. Bahasa kita gampangnya seperti itu. Kemudian Nabi menyampaikan, ada orang sebelum kalian bahwasanya mereka yang diuji oleh Allah lebih berat daripada ujian yang Allah timpakan kepada kita. Apa itu diantaranya? Nabi menyampaikan, dulu ada seseorang yang dia ditanam badannya separuh di bumi. Kemudian setelah itu didatangkan gergaji dari besi dan dibelah kepalanya jadi dua. Tapi yang demikian ini tidak mengurangi mereka untuk berpaling dari ajaran agamanya. La yasrifu dzalika an dinih. Dia masih tetap memegang ajaran agamanya. Walaupun tadi kepalanya harus dibelah jadi dua dengan gergaji besi. Atau mungkin silakan baca di kisah Ashabul Ukhdud. Surat Al-Buruj itu. Seperti apa itu siksaan-siksaan yang Allah timpakan kepada mereka orang-orang yang dulu memegang syariat Allah dengan baik. Luar biasa beratnya.
Ujian-ujian kita saat ini ringan, paling kurang rizki, kurang uang, atau mungkin dicela ketika kita melakukan ketaatan dianggapnya seperti orang-orang yang paling soleh misalkan. Atau mungkin kita dihina, hanya sekedar itu. Ujian orang-orang terdahulu luar biasa. Tapi itu tadi, semuanya tidak memalingkan dari hatinya tadi untuk memegang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita bisa istiqomah di dalam keimanan, buah apa yang akan kita dapatkan? Silahkan baca di surat Fussilat ayat 30. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu adalah buah dari istiqomah. Ketika seseorang sudah mengucapkan bahwasanya Allah Tuhan kami, Nabi Muhammad utusannya, kemudian kita beriman kepada malaikatnya dan rukun-rukun iman yang lain, kita bisa istiqomah di dalam keimanan tadi, maka buah istiqomahnya yang pertama adalah disampaikan oleh Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti malaikat akan turun kepada kita seraya menyampaikan, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian bersedih dan janganlah kalian takut atau kalian bersedih. Allah takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut, kalian jangan bersedih. Karena apa? Kembali kalian adalah kata Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Silakan kalian bergembira bahwasanya kalian nanti akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surga ini telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Kalau kita bisa istiqomah tadi adalah yang pertama, ketika kita nanti meninggal, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Zaid bin Aslam. Jadi busyara di sini, kabar gembira akan disampaikan 3 kali. Yang pertama adalah inda mauti, ketika dia mau meninggal. Kemudian yang kedua adalah ketika dia berada di kuburannya. Dan yang ketiga adalah hina yub'ats, ketika dia dibangkitkan dari alam kubur. Akan disampaikan, kalian tidak usah takut apa yang kalian hadapi di depan, tidak usah khawatir apa yang kalian tinggalkan, semuanya berada fi riayatillah, fi hifdzillah, di dalam pemeliharaan Allah. Dan kalian bergembiralah bahwasanya tempat kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan singkat, bagaimana kiat-kiatnya agar supaya kita bisa memegang keimanan dan ketakwaan tadi, serta amal soleh bisa istimrar, bisa continue. Para ulama menyampaikan yang pertama tentunya adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi fi'lil wajibat wa tarkil munkar. Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dengan tadabburul Quran, di ayat Al-Quran. Walaupun memang kita membaca Al-Quran, satu ayatnya pun misalkan atau satu hurufnya bernilai ibadah di sisi Allah, bernilai kebaikan di sisi Allah, tapi dengan kita mentadabburi adalah lebih manfaat, lebih berkah, lebih afdol. Misalkan ayat itu menjelaskan tentang atau menjelaskan tentang larangan-larangan, tinggalkan. Kalau itu menjelaskan tentang perintah, jalankan. Karena apa? Sebagai dustur kita, undang-undang kita. Kemudian salah satunya lagi untuk memelihara tadi keimanan dan ketakwaan serta amal soleh agar supaya continue, Allah sudah membimbing kita di dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat yang ke-8. Ada salah satu doa yang wajib kita baca. Doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta kepada Allah, setelah Allah memberikan anugerah hidayah keimanan, semoga Allah nanti tidak memalingkan hidayah keimanan tadi dari hati kita. Itu diantaranya. Dan yang terakhir adalah tafakkur an 'azamati khalqillah subhanahu wa ta'ala, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu adalah ayat kauniyah ataupun ayat kauniyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah firmankan berupa Al-Quran, atau misalkan tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ciptakan. Karena Allah menyampaikan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ketiga, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi kita seorang yang beriman itu ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah keimanan kita akan semakin bertambah.
Itulah dengan tafakkur an azamatillahi subhanahu wa ta'ala, insya Allah keimanan kita akan semakin kokoh, semakin kuat, sehingga nanti ketika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan predikat husnul khotimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah khutbah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat, memberikan keberkahan. Ilmu yang kita dalami, kita kaji, Allah jadikan ilmu tersebut nafi'an lana wal yusratina wal jamil muslimin wal muslimat fid dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan di khutbah yang pertama ini saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini mengingatkan kepada kita bahwa seluruh manusia kondisinya akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling memberikan wasiat di dalam kebenaran dan wasiat di dalam kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalan minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ayuhan nasu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita munajah, takarrub, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, kita hajatkan senantiasa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, hati yang tunduk dan patuh, selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan kita dianugerahi oleh Allah keimanan, ketakwaan, keislaman yang kokoh tertanam di dalam hati kita. Dan barangkali karena nafsu kita kemudian kita melakukan kemaksiatan, kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Dosa yang kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa para pembimbing dan guru-guru kita, serta dosa seluruh umat Islam semuanya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga kita dianugerahi kehidupan yang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Allah jadikan keluarga kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dibingkai cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak yang berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at warzuqhum minal arzaqit thayyibat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'daka a'da'ad din
وأهلك الكفارة والمبتدئة والمشركين والظالمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.